tiba di tempat ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Amat terlebih saat ini masih siap untuk mendengarkan firman Allah. Puji nama Tuhan. Selesai sidang di Solo, Mary bilang tinggal dulu lama-lama di Solo. Tapi puji Tuhan Ibu Mary pulang sudah mulai berencana keluar kemana jemaat, melawat jemaat di Solo. Dan saya sampai di Surabaya, sebelum berangkat saya katakan sama hamba nyata, kita ke Solo ke Surabaya yuk, dan langsung ke Pamekasan. Minta izin, puji Tuhan diizinkan. Sampai kami ada ke tadi malam sudah tiba. Tadi siang saya sempat melawat beberapa jemaat. Maaf yang tidak sempat kami kunjungi karena terbatas waktu. Sudah pergi lama makan di mana-mana, tidak berhenti mulut makan sepanjang hari. Sampai makanan di pastori tidak ditengok, tidak disentuh, tapi puji Tuhan. Itulah kita sebagai hamba Tuhan di mana saja kita berada, berkat Tuhan senantiasa tersedia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan baca firman Allah di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Firman Allah yang menerima bagi saya sepanjang masa pandemi. Bulan Maret tahun 2020 saya datang di Solo, semua ketakutan. Jadi firman Allah ini menjadi kekuatan bagi saya dan saya selalu membagikan di mana saya ada. Oleh sebab itu mari kita sama-sama buka di dalam firman Allah pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20 karena saya ayat emasnya hanya ayat yang pertama. Tapi saya lebih senang kalau baca satu perikop. Ya, kita baca bersama-sama. Saya baca ayat yang ke-10. Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang ke-11 sampai selesai. Demikian firman Allah. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan pemuluh-pemuluh dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah pokok keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, akan perkara akan kebenaran, aku memberitakan hasil. Yang melayani sebagai utusannya dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melewati masa pandemi kurang lebih 3 tahun. Siapa yang tidak takut masa-masa awal dari masa pandemi? Dari awal masa pandemi selama 2 tahun ketakutan. Kita mau buat ini, kita mau ke sana, kita mau begini, takut. Bapak Ibu Saudara di Toraja gereja yang kami tempat melayani juga tangga yang seperti ini besi, stainless ya. Ada SMS masuk katanya jangan pegangan kalau ada besi. Di situ nanti ada virus yang melangkah. Jadi waktu kita naik gereja mau pegang bintang, nanti ada virus di situ. Semua manusia, tidak ada manusia di kolong langit ini
tidak pernah takut pada waktu itu. Maka saya beri firman, tema firman ini kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Seperti itu. Supaya apapun masalah dan persoalan sekalipun itu kita melewati segala-galanya masalah dan persoalan, firman Allah berkata, kuatlah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Allah, kita bisa melewati hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, sampai saat ini kita sudah masih ke tahun yang ketiga. Di Toraja ada hamba Tuhan, siapa dari tahun 2015 dia sudah datang ke Toraja. Mungkin kita semua tahu Pak Daud Tony, ya, hamba Tuhan yang punya karunia untuk menubuatkan sesuatu daripada Tuhan. Tahun 2015 atau 2017 ada di Toraja, tapi saya belum ada diceritakan mereka. Dia sudah bernubuat bahwa tahun 2019 nanti akan terjadi sesuatu selama 3 tahun. Saya katakan ini waktu baru mulai, ini saja baru seperti ini, 1 bulan, 2 bulan, belum apa-apa lagi 3 tahun kita bertahan. Tapi puji Tuhan, karena kita ada di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan, sampai kita bisa melewati sampai saat ini. Amin. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan, bisa kuat di dalam kekuatan kuasanya, adalah orang yang dikatakan Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang membaca firman Allah, yang merenungkan kuasa firman Allah dan menaati di dalam hidupnya firman Allah itu. Itulah yang menjadikan kekuatan bagi kita. Oh, napa syakata namanya syakata namanya sana. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Napa syakata namanya sana. Haleluya. Napa kata pura bisa nggak teringat sama. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Kita sudah melewati seperti itu. Tuhan tetap menjadi gembala yang baik. Kuat di dalam Tuhan. Bagaimana renungkan, baca firman Allah. Itu adalah salah satu pegangan untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Teriak-teriak sampai mati keringat. Karena memang itu, ya. Puji nama Tuhan. Saya katakan bahwa untuk kita kuat di dalam Tuhan, kita renungkan firman Allah, kita membaca firman Allah. Siapa di bawah kolong langit ini yang tidak membutuhkan firman Allah? Sesungguhnya semua manusia membutuhkan Tuhan, membutuhkan pemeliharaan Tuhan, membutuhkan firman Allah. Karena firman Allah di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan firman Allah itu adalah terang bagi kakimu dan suluh bagi jalan-jalanmu. Maka perlu kita butuh firman, sangat membutuhkan firman yang akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Orang sendiri dialah raja, itu Raja Daud. Mazmur 119 ayat yang ke-147 kita baca di sana. Seorang raja yaitu Raja Daud membutuhkan Tuhan dalam hidupnya, membutuhkan Tuhan senantiasa, sehingga dia berkata di dalam hidup Taurat Tuhan siang dan malam. Dalam 147 dikatakan, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Ya, seorang raja, kurang apa dia? Dia punya kekuasaan untuk menguasai bangsa Israel pada waktu itu. Tapi dia tidak mengandalkan kekuatannya itu untuk dia kuat memimpin satu bangsa yang besar. Dia mampu memimpin bangsa yang besar. Dia berkata pagi-pagi buta. Saya baca lagi. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Renungkan, bangun pagi-pagi.
pagi hari menjadi bagian hidup, jadikan bagian hidup kita. Untuk mendahului pagi buta. Raja Daud ini berkata, aku bangun mendahului. Pagi buta datang untuk berteriak minta tolong kepada Bapa. Karena kita menyadari Raja Daud menyadari bahwa dia adalah seorang manusia biasa. Sekalipun dijanjikan Tuhan, waktu Samuel datang untuk mengurapi dia sebagai seorang raja, bangkit kakak-kakaknya, abang-abangnya, dia berkata inilah dia. Tapi Tuhan berkata bukan, apa yang dilihat oleh manusia bukan yang dilihat oleh Allah. Dan disuruh bangkit lagi, lewat lagi, tapi akhirnya tidak ada. Lalu Samuel berkata, sudah habiskah? Dia bilang, oh masih ada satu yang kemerah-merahan di padang menggembalakan 2-3 ekor domba di sana. Tapi katakan panggil, kita tidak akan duduk berdoa kalau tidak datang. Datang langsung Samuel, bahwa inilah yang dipilih oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Dia bilang, aku sudah menemukan seorang yang berkenan kepadaku. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, diperkenan oleh Tuhan, diakui oleh Tuhan, dia saudaranya. Tapi Raja Daud tidak menggunakan otoritas dengan semena-menanya itu, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap mencari Tuhan, bahwa dia ditambah Tuhan tidak mau untuk melakukan semua itu. Karena dikatakan dia pagi-pagi buta bangun dan berteriak minta tolong. Minta tolong artinya orang yang butuh pertolongan, orang yang butuh kekuatan dari orang lain. Apatah lagi daripada Tuhan yang sudah memanggil dia, yang sudah menetapkan dia menjadi seorang raja. Demikian pun dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, siapakah kita? Maaf Pak Ibu, karena memang baru. Tuhan, siapakah kita? Kita manusia yang biasa, tapi kita sama berharga di mata Tuhan. Amin. Di mana Allah berkata dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, mari kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Siapa yang berfirman? Allah Tritunggal berkata, mari kita. Jadi saya katakan ketiga pribadi Allah sudah turut mencipta pada waktu itu, menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Kita semua ini adalah rupa dan gambar Allah. Tidak ada yang lebih, tetapi yang membuat kita ialah ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Ketaatan kita kepada Tuhan yang membuat kita lebih daripada siapa-siapa yang ada di tengah-tengah kita. Kita semua berhak untuk menerima janji Allah. Dan seperti Raja Daud, yang kita semua berhak untuk menerima janji Allah. Karena kita ini adalah rupa dan gambar Allah. Tetapi ingat, sudah dirusak oleh dosa di Taman Eden, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tapi saudara Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah dipulihkan oleh karena kedatangan Yesus Kristus yang menjadikan kita berharga, yang menjadikan kita mulia dalam pandangannya, yang berhak untuk menerima segala janji Allah. Raja Daud berkata, aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Janji Allah perlu kita renungkan untuk berlaku dalam kehidupan kita. Karena Yesus berkuasa, ura pasti kata-kata namanya sadar, ura pasti. Pagi aku bangun, kata Raja Daud, aku berharap janjimu. Pagi-pagi aku bangun mendahului waktu jaga malam. Ya Yesus, untuk mengharapkan janji Tuhan. Harapkan senantiasa janji Tuhan. Karena kita menerima janji apa dari Tuhan. Baik janji secara pribadi, baik janji secara global di tengah-tengah kita. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, awal tahun biasanya kita dibagikan
ayat-ayat firman Tuhan setiap awal tahun, baca itu apa itu yang menjadi janji kita. Satu ketika saya menerima janji Tuhan bahwa aku akan membawa engkau lebih daripada saudara-saudara. Saya katakan puji Tuhan. Saya baca, saya renungkan janji Tuhan itu. Saya berkatakan terus janji Tuhan. Aplikasikan kepada diri kita bahwa saya akan lebih daripada saudara-saudaraku. Bukan aku mau egois, tetapi karena janji Tuhan saya tuntut. Dan puji Tuhan saudaraku yang terkasih. Saya mengalami itu lebih daripada saudara-saudara saya. Kami 17 orang bersaudara. Tapi itu berapa mama karena masih tolak orang tua saya. Jadi melahirkan anak 17 orang. Satu-satunya saya yang dipilih oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Dan satu-satunya yang bisa keluar negeri. Semua bisa sekolah, semua bisa. Tentara, polisi mereka dengan yang saudara. Saya dari ayah. Tetapi tidak ada satu yang bisa keluar negeri. Saya tidak sekolah. Semua itu tapi Tuhan bawa. Karena saya tuntut janji Tuhan. Terima janji Tuhan, terima firman Allah. Saya katakan dalam nama Yesus, jadilah janji Tuhan ini kepada saya merupakan satu perkenanan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan genapi itu semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tahun 2015 saya pulang ke Toraja. Saya pulang ke Toraja. Satu ibu dari Jakarta bertanya, Ibu sudah pernah ke Israel? Saya bilang, aduh Bu, saya bertahun-tahun berdoa di Solo, tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan belum jawab doa itu. Berdoa setiap kali di menara, Tuhan Israel, aku memberkati Yerusalem dalam nama Yesus Kristus. Yerusalem adalah kota Allah. Yerusalem adalah tempat Yesus dilahirkan di sana. Aku rindu ke sana. Tapi Tuhan tidak berkenan. Dia berkata, berdoa Bu. Masih berdoa kah? Saya bilang, aduh saya sudah tidak pernah berdoa lagi. Kenapa? Saya sudah pulang ke desa. Saya katakan seperti itu. Padahal saya ini pengajar firman Allah di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Kemana saja saya pergi waktu masih ngantar mahasiswa, siswi SMPND, saya ajar mereka bahwa apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini, Tuhan akan mengangkat engkau di segala bangsa. Dan Tuhan akan memberkati engkau. Bangunmu, tempat adonanmu, waktu engkau di kota, engkau di ladang, engkau di desa diberkati oleh Tuhan. Akhirnya saya kembali semangat untuk berdoa dalam nama Yesus. Kalau ibu ini membangkitkan semangat saya untuk ke Israel dalam nama Yesus, saya percaya. Wah, saya janji, saya pegang lagi. Saya percaya Tuhan bisa berbicara lewat Alkitab. Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat saudara seiman. Amin. Jadi jangan abaikan kalau ada kata-kata nubuat dari saudara-saudara kita. Katakan aku kuat, aku sehat, aku kuat, aku sehat. Perkatakan itu akan jadi sehat dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi janji Tuhan itu saya perkatakan. Tahun 2017 bulan Juli saya ke Israel. Tahun 2015 karena saya pulang bulan Februari, bulan Juli tahun 2015 itu saya ke Australia selama 3 bulan di sana. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan bahwa kita akan melalau buana ke bangsa-bangsa dan Tuhan izinkan cuma berapa bangsa, tapi puji Tuhan. Iya, karena kuat roh kita di dalam Tuhan, percaya Tuhan, janji Tuhan kita renungkan di dalam hidup kita, maka pasti akan terjadi. Terjadi dan terjadi. Allah tidak pernah lupakan janjinya yang sudah dijanjikan kepada setiap orang melewati firman Allah ini. Amin. Renungkan firman Allah. Makanya dikatakan di dalam firman Allah bahasa yang sama di dalam ayat yang ke-16, singkapkanlah 18, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Singkapkan mataku untuk memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu itu. Taurat Tuhan, firman Tuhan adalah pencipta dari keajaiban. Amin. Firman Tuhan adalah pencipta dari mujizat. Amin. Kita percaya. Siapa yang tidak pernah hidup dalam mujizat? Semua mengalami mujizat Tuhan. Amin. Tetapi ini mujizat.
Ini ada di tengah-tengah kita Ibu Meli. Waktu tahun 1990 kami, saya diutus Ibu Mary karena sudah ada tante yang jamu jadi jembatannya Bu Mary masuk. Akhirnya merintis ketemu Bapak Ibu Paul, mulai mau merintis di kota ini. Saya datang diutus pertama kali. Diutus diantar ke sini tidak. Ini saya belum tahu apa-apa Solo. Baru akhir tahun 89 saya datang. Tahun 90 diutus dari sana. Naik ke sendiri ke Surabaya. Ganti bis sendiri ke Surabaya ke Pamekasan. Sampai di Pamekasan dikasih nomor. Nomor Joko Puli nomor berapa tempatnya Pak Paul pada waktu itu. Saya ke sana. Dan akhirnya kami keliling terus bersama dengan Ibu Meli untuk mengunjungi jemaat-jemaat. Yang pertama kali saya injak rumahnya Bu Meli yang bawa, kalau tidak salah Pak Andre bersama dengan istri, masih siapa itu yang pertama dulu? Baru dua kalau saya tidak salah itu, si Nova dengan Agnes. Masih kecil seperti itu. Anaknya Bu Paul masih kecil. Keliling-keliling. Tempat ini kumuh. Tempat ini penginapan mudah oleh karena Tuhan adalah pembuat mujizat. Amin. Menjadikan doanya Bu Mary. Dari gejek menjadi gedung. Dari punya rumah. Iya. Tidak punya rumah menjadi punya rumah. Dari gejek menjadi gedung. Dan puji Tuhan saya saksikan mujizatnya Tuhan. Perkembangannya sini berganti hamba Tuhan dikirim ke tempat ini. Masing-masing punya pengalaman di dalamnya. Jemaat yang masih setia melihat perkembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Itu Ibu Meli, Pak Andre ada di belakang. Dan siapa-siapa yang melihat perkembangan dari gereja ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Maka dikatakan firman Allah ini, singkapkanlah mataku untuk memandang keajaiban-keajaiban dari Tuhanmu itu, dari janji-janjimu itu, supaya kita kuat di dalam Tuhan dan kuat di dalam kekuatan kuasanya. Jadikan bagian hidup kita untuk mencari wajah Tuhan di pagi hari yang indah. Dan renungkan firman-Nya, singkapkan Tuhan, artinya bukakan rahasia firman-Mu, bukakan Tuhan janji-janjimu itu. Nyatakan itu tidak hanya tinggal janji, tetapi janji yang sangat terbukti. Ayat yang keberapa? Di sana yang dikatakan janji Tuhan itu sangat terbukti. Ayat 140 dikatakan janjimu sangat terbukti dan hambamu mencintainya. Raja Daud kuat dalam kepemimpinannya, merenungkan Taurat Tuhan dan menantikan janji Tuhan. Janji Tuhan yang akan amin. Janji Tuhan sangat terbukti. Tidak ada yang perlu kita ragukan di dalam firman Allah. Untuk mengalami mujizat Allah, hidup di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, renungkan firman-Nya. Pagi-pagi bangun cari Tuhan, maka akan mengalami satu kegerakan roh di dalam hidup kita, mengalami satu kebangunan rohani dalam hidup kita, dan kita akan hidup di dalam mujizat, dan mujizat itu akan mengikuti perjalanan hidup kita, karena janjinya tidak akan pernah berubah, janjinya tidak akan pernah salah. Amin. Dia berjanji, dia setia dengan janjinya, dan janji itu sangat terbukti. Janji itu sangat terbukti. Tidak yang bisa kita ragukan di dalam Allah. Terpenting hati kita terangkat kepada Tuhan, percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Suara saya itu seringkali dijadikan main-mainan Ibu Mary. Dia bilang suaranya menghadap Maris ke kanan, gitarnya ke kiri. Tapi saya senang sekali memuji Tuhan. Biar dijadikan itu, tapi Ibu Mary tidak buat bilang dijelek-jelekkan, hanya dinikmati kalau saya memuji Tuhan. Baru-baru Ibu Mary besoknya mau pulang ke
keluarga dari Manyaran datang, kami memuji menyembah Tuhan di kamar di tempat. Siapa yang sudah lihat ruangan tamu Mary kecil seperti itu, datang 5 orang, tambah 1 saya, tambahnya Elida 1. Kita menyembah, dia bilang Bu Mary, kita menyembah. Terus Bu Mary bilang, kalau Mama Damaris suruh nyembah, puji Tuhan. Suaranya seperti itu. Tapi itu dicari Tuhan setiap subuh, saudara. Kalau saya tidak ada menyembah Tuhan pagi hari, tidak ada berdoa di pagi hari jam 3:30, jam 4 seperti itu paling lambat, dicari Tuhan, itu meyakinkan diri saya sendiri, membangun diri saya sendiri bahwa dicari Tuhan. Kalau dia mana suara anakku yang sumbang, mana suara anakku yang fals, yang tidak ada duanya, suara yang tidak ada duanya. Dicari oleh Tuhan, saudara. Suara kita yang bagaimana? Cari Tuhan di pagi hari yang indah. Tadi saya ke tempatnya Konyo, dia bilang, udah mari sudah 2 tahun. Ini saya sudah 2 tahun berdoa terus. Tapi belum disembuhkan oleh Tuhan. Saya bilang sabar. Tuhan tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah terlalu lambat untuk menolong kita. Tapi Tuhan selalu tepat pada waktunya untuk menolong kita. Bersaksilah, saya akan bersaksi. Puji Tuhan, sudah 2 tahun tidak kerja, tapi kami tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Tuhan genapi janjinya. Saya bilang tetap kuat ibu, tetap kuat Konyo di dalam Tuhan. Tuhan dia bilang pergi gereja, tiap minggu pergi gereja. Bapak ibu saudara, jeripaya kita di dalam Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Amin. Maka kerjakan terus bagian kita untuk merenungkan firman-Nya, untuk berdoa dan meminta supaya dia singkapkan janji firman-Nya di dalam hidup kita. Maka firman itu yang akan mengerjakan di dalam kehidupan kita. Dia akan mengerjakan kesemuan, dia akan mengerjakan pembebasan di dalam hidup kita, pembebasan dari semua kutuk-kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, untuk membuat kita kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang akan bertindak. Yang penting kita percaya, hatiku percaya, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Allah. Bapak Ibu Saudaraku, menghadapi masa-masa yang sukar, karena memang masa-masa kata firman Allah di dalam Efesus, pergunakanlah waktu yang ada, karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Masa sukar sudah silih berganti, kelihatan masa pandemi, macam-macam pengembangan dari COVID, mikron inilah, mikron ini, varian itulah, varian ini, tapi masih kita tetap kuat sampai saat ini, oleh karena persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, maka saat kita berdoa Tuhan tahu, saat kita menangis Tuhan tahu, saat kita bersyukur Tuhan bekerja. Maka kerjakanlah bagian kita, Tuhan pasti mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun juga, asal kita tetap menaruh harap kita kepada Tuhan. Renungkan Bapak Ibu Saudara, baca firman Allah dan berdoa setiap waktu. Pagi-pagi khususnya ada jemaat di Solo berkata, kalau saya sudah berdoa pagi, segala makanannya sudah saya doakan. Jadi kalau saya makan pagi, saya tidak perlu berdoa lagi. Kalau saya makan siang, saya tidak perlu berdoa lagi. Kalau saya mau berangkat kerja, saya tidak perlu berdoa lagi. Karena saya sudah rangkum doa saya di pagi hari jam rangkum doa makanan berkati Tuhan, perjalanan saya diberkati, usaha dan pekerjaan saya dilindungi Tuhan, saya makanan yang menikmati diberkati oleh Tuhan. Saya bilang puji Tuhan kamu punya hikmat seperti itu. Tapi saya setiap itu mesti kalau bukan pasaro, doa pasaro, mengucap syukur. Karena firman Allah berkata di dalam berdoalah senantiasa dengan tiada jemu-jemu di dalam Tuhan. Dalam kita Yesus pasal yang bahwa kuat di dalam seluruh Allah, firman Allah. Allah kita untuk melampaui berdoa dengan dosa di dalam Roh Kudus, dalam ayat yang ke-17, dan terimalah ketua penguatan dan roh, yaitu
Allah disampaikan dalam segala mohon berdoa di dalam Roh Kudus, dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya dan untuk semua orang kudus. Doa tiada putus-putusnya di dalam roh untuk orang-orang kudus, artinya untuk orang-orang percaya, untuk seluruh jemaat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, seluruh rekan kita, hamba-hamba Tuhan, berdoa dengan tiada hentinya. Karena itu satu-satunya yang membuat kita kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, kuat menghadapi tantangan, masalah, persoalan di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu. Tapi di dalam Yesus ada kepastian, amin. Ada kepastian, ada jawaban yang pasti. Kalau kita tetap menaruh harap kita pada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, menjadikan kita umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Kuatlah di dalam Tuhan, kuatlah di dalam kekuatan kuasa-Nya. Maka apapun yang terjadi, goncangan boleh terjadi, masalah boleh terjadi, tapi kita tidak akan jatuh tergeletak karena ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Kita percaya bahwa firman-Nya yang menjadikan kita kuat, yang menjadikan kita lewat berdoa dan lewat baca Allah, mentaati firman-Nya, melakukannya dalam hidup kita, itu yang akan menjadikan kita kuat. Sehingga orang berkata seperti ini, kok masih bisa bersukacita, bersorak-sorai? Karena Tuhan, amin. Karena Tuhan, tidak ada yang kita bisa kerjakan di luar daripada Tuhan. Maka marilah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, cintailah Tauratnya Tuhan, kata Raja Daud. Aku mencintai firman-Nya, mencintai Tauratnya, karena janjinya sempurna, janjinya sangat teruji. Tidak ada yang salah di dalam firman Allah. Semua ada jawabannya. Saat kita berseru, Dia mendengar. Saat kita meminta, Dia akan memberi. Saat kita bersuka cita, saat kita sedih, kita sakit, kita menangis, Tuhan tahu. Karena Dia berkata, Immanuel, artinya Allah beserta kita. Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dari hari ke hari kita belum sampai pada kesudahan zaman, tapi mudah-mudahan dalam nama Yesus Kristus kita sudah sampai pada puncak akhir dari Corona COVID-19 berlalu dalam nama Yesus. Indonesia akan bumi, saya katakan. Kalau saya selalu menyanyi begini setiap pagi, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, kami betapa mulianya nama-Mu, dimuliakan atas seluruh bumi. Serta bilang, kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Karena di seluruh bumi dimuliakan. Bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Di mana saya ada, saya katakan itu. Oh, Pamekasan penuh dengan kemuliaan Allah. Madura penuh dengan kemuliaan Allah. Aku penuh dengan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah kekuatan Allah, kuasa Allah. Amin. Itu adalah kemuliaan Allah memenuhi hidup kita sekalian. Sehingga kita kuat dalam Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saya kembalikan.